Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kami memuji memuliakan Engkau ya Allah di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Dan saat ini kami mau memohon kepada Tuhan, supaya Tuhan berkenan membuka hati dan pikiran kami, agar kami boleh dipimpin, dikuasai oleh firman-Mu ya Allah, dan firman-Mu bekerja di dalam hidup kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Ulangan 18 ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Panurirang sada, songon awon, patidangon ni jaho bade batam sian tonga-tongami, sianaka haha anggim, ibana tama tangi honom muna. Mendengar nabi yang dibangkitkan Tuhan. Sahabat yang baik hati, mendengarkan kabar baik tentulah kita menyukainya. Dalam mendengarkan, dibutuhkan keseriusan sehingga informasi yang kita dengarkan benar-benar kita pahami dan kita dapat meresponnya dengan baik. Terkadang dalam mendengarkan seseorang bisa dipengaruhi keberadaan dari orang yang sedang berbicara. Tidak sedikit orang yang sungguh-sungguh mendengarkan jika yang berbicara itu adalah orang yang memiliki pengaruh dan berkedudukan lebih tinggi. Dan ada saja orang yang kurang menghiraukan orang lain dalam berbicara hanya karena menurutnya orang tersebut mungkin menurut penilaiannya tidak begitu berpengaruh dan sepertinya tidak ada manfaatnya. Dalam hal ini firman Tuhan memberikan kabar baik kepada kita bahwa seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu akan dibangkitkan Tuhan. Artinya, dalam masa itu, bahkan hingga saat ini adalah lebih baik dan berguna jika kita lebih mendengarkan atau menantikan apa yang datang dari Tuhan. Kesabaran tentu dibutuhkan, sebab tanpa kesabaran, menanggung dan menghadapi segala keadaan ini, maka kita dapat jatuh tergoda mengandalkan pikiran kita sendiri dan bahkan mencari jalan lain. Berbicara atau bertanya kepada petenung, bertanya tentang hal yang sedang dihadapi dan bagaimana menghadapinya dan bertanya soal masa depan. Ketika petenung memberi tanda kutip solusi, sering juga kita bersegera melakukannya dibandingkan ketika kita mendengar firman Tuhan. Jika orang melakukan ini, maka dia sedang menduakan Tuhan, mengandalkan kuasa duniawi dan mengikatkan diri kepadanya. Oleh karena itu, nabi dibangkitkan dari tengah-tengah kita artinya adalah firman Tuhan akan ada pada kita. Marilah kita mendengarkannya. Sebab tugas nabi adalah sebagai perpanjangan lidah Tuhan. Artinya menyampaikan segala kehendak Tuhan kepada seluruh manusia. Maka inilah yang harus kita dengarkan. Mendengarkan dan melakukan perintah Allah adalah hal yang harus kita lakukan. Sebaliknya, kita harus menghindari petenung, menghindari bersandar pada kekuatan duniawi dan pikiran kita sendiri. Dalam penggenapannya, Yesus yang dianugerahkan kepada kita, Dia adalah Allah yang turun ke dunia menjadi sama dengan manusia untuk menyelamatkan manusia, untuk menyampaikan kehendaknya, yaitu kasih. Dan dengan demikian diharapkan kita mendengarkannya dan melakukan apa yang diperintahkannya bagi kita. Sahabat yang baik hati, marilah kita mendengarkan firman Tuhan, kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Tentu kita harus menaatinya dengan senang hati. Tuhan menolong kita dalam mendengarkannya, sehingga kita dapat melakukan apa yang dikehendakinya di dalam kehidupan ini.
Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kabar baik-Mu, karena Engkau berkenan untuk menyampaikan firman-Mu, kehendak-Mu bagi kami, melalui para utusan-Mu, melalui nabi-Mu ya Allah, sehingga firman-Mu sampai kepada kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami melakukan segala yang Engkau firmankan, dan bergantung sepenuhnya, berserah sepenuhnya kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.